Halo semuanya, saya Fadil Hakim Aflah. Di video ini saya akan menjelaskan metode konservasi tanah dan air. Yang akan saya jelaskan pertama adalah konservasi tanah dan air secara sipil teknis. Konservasi tanah dan air ini adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Sekarang saya akan menjelaskan dua jenis KTA sipil teknis. Yang pertama yaitu teras gulut. Teras gulut ini adalah bangunan konservasi tanah yang berupa gulu dan tanah dan selokan atau saluran air yang dibuat sejajar kontur, di mana bidang olah tidak diubah dari kelerengan permukaan tanah asli. Tujuannya adalah untuk menahan laju aliran dan endapan ke lereng bawah. Persyaratannya kemiringan lereng 10-15%. Kedalaman tanahnya lebih besar dari 30 cm. Diterapkan pada tanah yang memiliki daya infiltrasi tinggi. Kelebihan teras gulut adalah dapat dilakukan pada tanah bersolum dangkal. Yang kedua yaitu saluran pembuangan air. SPA adalah saluran yang terletak memotong ke arah teras lereng yang berfungsi untuk menampung kelebihan air hujan yang tidak meresap ke dalam bidang olah teras. Kemudian dialirkan ke tempat yang lebih rendah secara aman dan terkendali. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kecepatan aliran permukaan sehingga erosi jurang dapat dihindari. Dan selanjutnya adalah metode konservasi tanah secara vegetatif. Konservasi tanah secara vegetatif pada dasarnya adalah segala bentuk atau kegiatan pemanfaatan tanaman atau sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Yang pertama yaitu tanaman penutup tanah atau cover crop. Tanaman penutup tanah biasanya terdiri dari jenis leguminosae atau rumput-rumputan dan berfungsi sebagai pelindung tanah. Tujuan penanamannya adalah untuk mengurangi penyinaran matahari yang langsung di permukaan tanah, untuk mengurangi evaporasi, memperbesar peresapan air permukaan ke dalam tanah, menambah zat hara nitrogen ke dalam tanah, dan lain-lain. Tanaman cover crop harus mudah diperbanyak, perakarannya dangkal, pertumbuhan cepat, dan menyuburkan tanah. Yang selanjutnya adalah penanaman rumput pada tampingan teras. Penanaman rumput pada tampingan teras dapat dilakukan pada teras bangku. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi tanah pada tampingan, memelihara stabilitas teras melalui agregasi tanah oleh akar tanaman. Penanaman rumput pada tampingan teras ini dilakukan pada teras terbuka. Rumput ditanam segera setelah teras dibuat. Dan yang terakhir adalah metode konservasi tanah dan air secara kimiawi. Salah satu jenis metode secara kimiawi ini adalah soil conditioning. Soil conditioning ini menggunakan arang sebagai campuran media. Soil conditioning ini sangat baik terutama untuk pertumbuhan anakan pohon karena dapat mempercepat pertambahan tinggi dan jumlah pertambahan daun, serta meningkatkan aktivitas mikoriza. Saya rasa itu saja video kali ini. Saya akhiri, terima kasih.